Terakhir nih Kang Agil, saya mau tanya, aktif di organisasi juga mahasiswaan? Alhamdulillah. Aktif di mana? Di HMI? Pengat, iya betul. Mantap lah ya. Ini the next Cak Nurian ini. Amin. Gimana itu? Bisa ceritain ke saya mungkin apa perubahan gitu dalam aktivitas keorganisasian juga? Nah itu berbeda sama mahasiswa kupu-kupu itu kita selain kita belajar di kelas, Hmm. kita belajar juga di organisasi, baik itu keorganisasiannya, baik itu diskusi ilmiahnya, Mm-mm. eh, ngopi santainya gitu sambil diskusi. Jadi kita ngopi tapi sambil diskusi gitu, ada ilmu yang didapat gitu. Oke. Ya seperti itu sih Kang. Jadi, tapi di masa pandemi sekarang gimana diskusinya? Jadi Tetap online juga atau gimana? ya tetap berjalan Hmm. melalui Google Meet atau Zoom, Zoom meeting seperti itu. Jadi tetap berjalan lah. Oke, tetap berjalan Tidak gitu ya. Ha-ha. tidak ada hambatan, tetap Oke. harus. Gitu. Meskipun aktivitas rekrutmen gimana? Dulu ya pas saya kuliah S1, biasanya kan kita rame-rame gitu kan. Ini Betul. ini organisasi anu ini. Iya. Ayo gabung join with us gitu kan. Sekarang Iya. sekarang Kemarin gimana? tuh Ah, tetap tatap muka kalau oh, kaderisasi itu tidak melalui online. Karena jadi instruksi dari cabangnya pun harus tatap muka, belum ada solusi untuk apa sih untuk melalui online dan tidak efektif sih kalau misalkan melalui online iya. gitu. Kaderisasi asa Yang gimana penting gitu. prokes tetap dilaksanakan, protokol kesehatan tetap gitu. Jadi proses kaderisasi, tapi apa yang terhambat? Jadi jumlah yang ikut jadi sedikit atau gimana? Nah, itu jumlahnya sih Kang. Jadi terhambat juga kan karena tidak semua peserta itu bisa diizinkan oleh orang tuanya gitu untuk datang ke Bandung. Itu sih Oh, hambatannya misalkan banyak yang daftar mah. Tapi kehambatnya itu tidak boleh dilarang sama orang tuanya hmm. gara-gara COVID. Pada COVID ini tuh bisnis menurut saya. Wah, ini jangan-jangan pendukung konspirasi nih. Udah banyak Oke, fakta. ya nanti di lain waktu kita akan ngomongin itu juga. Perlu Oh, Kang. oke. Sip. Yang pasti tetap penting ya keorganisasian, organisasi mahasiswa ya. Betul. Jangan sampai terhambat, apalagi Terhambat. berhenti gitu ya. Iya. Oke. Kalau Terika, hmm, Ya, Kang. kalau Terika gimana? Karena mungkin sekarang udah S2, nggak mungkin ya di keorganisasian apa Iya. yang mahasiswa gitu ya, karena nggak ada juga. Kalau di organisasi lain gitu, kayak misalkan saya baca juga CV-nya, tergabung juga di apa Forum Duta Damai ya, Jawa Barat ya, Oh benar? iya, iya Ah, betul, Duta gimana Damai itu? Jawa Barat. Ya, gimana Dede ya? Iya, Jadi, kalau untuk DD itu sebetulnya Duta Damai Jawa Barat itu dari bawahan dari BNPT gitu ya, Kang. oh iya Ya iya, betul, dari Badan Nasional Penanggulangan 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 Terorisme. terorisme. bencana. Ya, Bencana. Itu BNPB, Kang. Salah, maaf. nah, Oke. jadi kalau misalkan untuk dulu sih kalau di S1 kan ikutnya HMJ gitu ya. Kita dari teman-teman mahasiswa gitu kita ngumpul-ngumpul. Nah, kalau misalkan sekarang di S2 karena sedikit juga gitu ya organisasi di kampusnya gitu Mm-mm. untuk S2. Jadi saya ikutnya tuh di Duta Damai. Nah, kalau di Duta Damai Jawa Barat itu kita eh, nggak hanya orang-orang apa ya, maksudnya nggak hanya mahasiswa tetapi kayak orang SMA gitu, terus juga mereka yang udah bekerja itu juga boleh ikut gitu. Iya ya. Jadi Nah, umum gitu ya. ya betul, untuk umum yang penting mereka apa ya, menyukai dunia perdamaian kayak gitu Uh, kan. luar biasa ya. Ya, kalau saya sih ikut Duta Damai karena memang yang pertama ingin menjadi agent of peace gitu ya. Terus Oke. juga karena sesuai dengan basic di SAA gitu kan. Ya, Kan bener ya. kalau ya kalau di Hmm. SAI itu kita kan belajar gak hanya satu agama gitu ya, kan, tapi Ya, belajar bener. Kristen, belajar Hindu, Hindu. Buddha, Konghucu dan lain sebagainya, serta aliran kepercayaan juga kita pelajari. Nah, dan di Duta Damainya tuh kayak praktek ke masyarakatnya gitu kan. Terjun langsung gitu ya. Iya betul, terjun langsung. Ngapain aja itu teh di sana? Kalau Apalagi? kemarin tuh
saya tuh sebetulnya baru ikut regenerasi gitu tahun ini. Waktu kemarin tuh kita ada agenda regenerasinya di mana ya, di daerah Jalan Peta gitu ya kalau nggak Di salah. Bandung. Karena ya betul di Bandung di hotel mana gitu. Nah jadi kita Theo tuh ada Haris ya, nggak salah ya di betul, Bandung di itu. hotel Haris. Kita ada pelatihannya itu 4 hari 3 malam kalau tidak salah. Jadi di sana kita karena Duta Damai Dunia Maya, jadi kita tuh lebih aktif di dunia maya gitu kan. Medsos Kalau gitu ya. ya kalau untuk ketemu tuh paling karena BNPT itu punya desa binaan, salah satu desa binaan di Pangalengan. Jadi kalau misalkan nanti setelah tidak COVID, kita berkunjung ke sana gitu kan. Jadi kalau sekarang COVID nih, ya. kan otomatis aktivitasnya tadi kalau Kang Ageo katanya diskusi online gitu ya, meskipun kaderisasi enggak. Kalau Terika di Duta Damai sendiri gimana? Apa programnya online juga atau gimana? Iya, yang pertama diskusi juga online gitu. Kadang diskusi per divisi gitu kalau kita. Jadi ada divisi IT, ada divisi blogger, dan ada divisi DKV. Dan kebetulan Rika tuh masuk di divisi DKV. Jadi ketika kayak ada misalkan Natal kemarin gitu, coba siapa yang mau buat poster dan sebagainya. Tapi karena kita baru, jadi kita belum diikut sertakan gitu. Jadi kemarin tuh yang bikin tuh masih kakak senior gitu sih Kang. Tapi untuk kedepannya kita akan diikut sertakan ketika memang kondisinya sudah mendukung. Gitu. Oke, jadi Teh Rika itu masuk Duta Damai divisi DKV karena relate juga dengan seorang YouTuber gitu. Ya betul banget. Karena kalau misalkan di blogger kan itu ini ya, tulis menulis. Ya betul, nulis, bikin esai gitu kan. Kalau itu mungkin memerlukan waktu yang cukup lama gitu. Karena di kamu juga udah mikir gitu, sekarang mikir lagi agak ini gitu ya. Jadi Rika ya udahlah yang lebih yang lebih ringan tetapi memang masih ada skill di situ gitu. Jadi ngambilnya di DKV gitu. Manfaatin potensi juga ya di situ. Ya, betul kan. Oke, kawan-kawan, terima kasih nih udah diundang. Kita nggak kerasa udah 1 jam juga kita ngobrol 1 jam lebih. Iya. Terakhir mungkin lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Terakhir sih saya mau tanya ke Terika, ke Kang Ageo juga. Kira-kira apa sih yang ya teman-teman rindukan gitu saat kuliah online gitu? Mungkin merindukan ketemu si Anu atau merindukan kuliah Anu atau apa gitu. Siapa dulu nih? Kang Ageo dulu? Ya, mangga Kang. Ayo Kang Ageo. Yang dirindukan kuliah offline. Saat kuliah offline, saat kuliah offline. Kalau saya sih paling berkesan itu mengumpul bercanda di kelas sih Kang. Nah, kayak gimana itu contohnya? Misalkan ada temen yang telat masuk nih. Langsung dibully misalkan. Langsung diomongin gitu. Jadi, seru deh pokoknya. Jadi memang yang dirindukannya benar-benar relasi pertemanan kita ya. Betul. Diskusi di kelasnya kan kerasa banget gitu. Benar-benar. Kalau offline tuh jadi tidak ada dosen tapi tetap berjalan kan diskusinya. Iya benar ya. Itu enak banget. Kita benar-benar ada dalam sebuah lingkungan akademik gitu ya, dalam lingkungan real yang nyata gitu. Ada lagi yang dirindukan Kang Ageo nih? Kalau teman-teman Kang Ageo sekarang gimana? Gimana solusinya biar tetap bisa ngejaga solidaritas itu gitu sama temennya Kang Ageo? Janjian sih Kang, pada ke Bandung. Pada ke Bandung yuk, kita ngopi di Bandung. Ya udah. Kuy, kalau enggak kita bulu tangkis misalkan pada ada di Bandung kan pada nyusunnya tuh pada di Bandung rata-rata. Nyusun skripsinya. Bener, untuk menghilangkan kepenatan mereka dalam menyusun skripsi, ya kita ambil waktu santai untuk bertemu gitu sih. Bener ya. Kalau Terika gimana Terika? Iya, hampir sama sih Kang. Kadang kan yang kangenin itu pertemanan. Kalau perempuan kan suka kuliner gitu ya, jadi sama gibah. Sama gibah katanya.
Ya sambil ngobrol-ngobrol gitu. Eh, Biasanya suka apa ya, ngepang yang bareng gitu kan kalau di hmm. dekat DPR, atau enggak ngeseblak bareng yang di depan kampus kayak gitu sih Kang. Jadi benar-benar apa ya, apa teman itu sebetulnya mereka tidak hilang gitu ya, tapi karena memang Ya, intensinya yang jarang, jadinya ya hmm, ya pasti merindukan mereka gitu ya. ya betul banget. Oke. Satu lagi terakhir nih, kira-kira apa harapan teman-teman nih, Teh Rika, Kang Ageo juga, karena sekarang kita udah akhir tahun ya, dan ya kita pandemi itu sejak Februari atau Maret ya, Maret ya. Ya Maret. Maret Maret Kang. terakhir nih Sampai Kang Ageo, saya sekarang mau tanya, udah akhir tahun juga, apa sih harapan teman-teman gitu ya? Mungkin teman-teman pengen ya semester depan kita kuliah offline lagi, tatap muka lagi gitu, atau apa juga mungkin ada pesan yang bisa disampaikan, yang bisa di apa ya, dikonsumsi dengan baik oleh publik gitu. Kang Ageo, Oke, kalau menurut saya harapan saya untuk 2021 nanti, tahun depan berarti ya. sebentar lagi, Nah, berapa hari lagi? iya, hanya beberapa hari lagi. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan pemerintah pun tidak leha-leha dalam mengatasi virusnya. Jangan setengah-setengah gitu, pengen mengatasi tapi malah yang dicepet dilandingkan UU yang tidak sepantasnya disahkan. Bukan Ciptaker. betul, bukan mengatasi virus tapi malah mensahkan UU tersebut gitu. Itu Oke. sih menurut saya. Harapannya ya. Semoga Hmm. untuk harapan daring ini bisa segera Harap berakhir atau segera gimana? berakhir juga ya karena dirasa gitu banyak tidak efektifnya gitu pembelajaran daring ini karena dalam berbagai faktor ya, dalam misalkan si siswa ataupun mahasiswanya pun tidak seperti offline gitu, antusias mereka ingin belajar pun itu kurang gitu kalau misalkan dalam pembelajaran daring ini gitu sih Kang. Oke. Oke, terima kasih Kang Ageo, Teh Rika. Ya betul Kang. Intinya memang yang diharapkan itu adalah pandeminya agar segera berakhir, biar kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, kita rutinitas seperti biasanya. Gitu Hmm, sih Kang. Yang paling jadi, pentingnya itu. Gitu. jadi ini ya, jadi mudah-mudahan. Kalau Teh Rika berharap untuk harapan untuk pembelajaran daring ini apa begitu? Ada yang spesifik? Misalnya tahun depan atau apa manfaat atau hikmah dari kita belajar daring ini gitu selama kurang lebih hampir 1 tahun. Ya, kalau untuk pembelajaran daring mungkin lebih apa ya, harapannya agar tahun depan nggak belajar daring lagi gitu, bisa tatap muka bersama dosen, bersama teman-teman baru. Terus juga kalau misalkan pun dilaksanakannya harus secara daring, ya tadi betul kurikulumnya, terus juga sarana prasarana termasuk kuota yang sangat ya. Betul teh. Dan juga memang apa ya, kayak eh, apa ya, kayak relasi antara dosen dan mahasiswanya gitu agar semakin terjalin. Dijaga ya. Hmm. Oke, baik, terima kasih kawan-kawan semua nih. Ya, Saya ucapkan terima kasih untuk Teh Rika juga, terima kasih ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa collabs lagi YouTube-nya. Kang Ageo, luar biasa ya, terima kasih juga Siap udah Kang. bersedia nih untuk diundang ke podcastnya Perspektif Sosiologi. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan ya, pandemi ini segera berakhir dan tahun depan kita mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kampus. Oke, Amin. ya sobat, terima kasih banyak yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, like juga, komen dan share seluas-luasnya. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Yuk. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.